Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sasitri. Saya Bunga Aprilia Rezeki. Saya Mutiara Tri Agrianti. Kami akan mendiskusikan tentang sistem pembelajaran STEM di sekolah dasar. Menurut saya yaitu pembelajaran STEM itu guru hanya sebagai satu aspek kunci dari implementasi pendidikan itu sendiri. Dalam implementasi itu, guru itu sangat memegang peran dalam mengambil keputusan atau dalam memegang peran penting dalam suatu proses pembelajaran. Demi untuk proses pembelajaran di sekolah dasar itu berjalan dengan efektif. Dari pembelajaran STM ini atau STEM ini di sekolah dasar memiliki tujuan untuk mengekspor tentang implementasi yang ada pada pembelajaran itu sendiri. Sekian menurut saya. Kalau menurut saya, STEM itu merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir luas tentang masalah dunia yang nyata dan mendukung untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berarti. STEM itu mendukung dalam 5 disiplin ilmu seperti sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Setiap komponen itu apabila dipadukan dalam pembelajaran bisa membuat peserta didik dalam memecahkan sebuah masalah dengan baik dan efektif. Adapun beberapa manfaat dari STEM itu yaitu mengajarkan anak berpikir kritis, membantu menghilangkan penghambat ide-ide, fokus terhadap proses yang membantu mengarah pada inovasi, serta mengajarkan kekuatan dari observasi dari lingkungan sekitar dan menyesuaikan zaman. Menurut saya, STAM itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong siswa untuk berpikir lebih luas tentang masalah di dunia nyata. STAM juga mendukung pengalaman belajar yang berarti dan pemecahan masalah, dan berpendapat bahwa sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika saling terkait. Pembelajaran berbasis STAM juga sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan, seperti sains, teknologi, engineering, art, dan matematik untuk mengatasi masalah. Sekian, terima kasih. Baiklah, kami akan membacakan pengertian dari STEM atau STAM. Pengertian STEM adalah pembelajaran berbasis STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan, teknologi, engineering, art, dan matematik atau STEM. Untuk mengatasi masalah tersebut, STEM adalah singkatan dari sains, teknologi, engineering, art, dan mathematics. Publikasi ini menampilkan jembatan dari sains, teknologi, matematika, teknik, atau STEM dari seni. Dalam konteks ini, jurnal bertindak sebagai forum dialog terbuka STEM serta memperluas tubuh pengetahuan transdisipliner. Jurnal STEM adalah pusat para bagian cendekiawan dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu yang ingin memberikan komentar, bertukar ide, dan menginformasikan kebijakan dan praktisi Times. Meskipun ada sejarah panjang interaksi sains dengan sains, STEM adalah akronim baru yang muncul selama dekade terakhir dan memiliki banyak definisi dan pendekatan.
Beberapa tema utama STEM adalah mendorong inovasi, kebutuhan akan keterampilan abad ke-21 dan pemikiran divergen dan konvergen. The STEM Journal menyebut dialog diagram tentang banyak aspek STEM. Tentang topik pendidikan STEM atau Sains, Teknologi, Teknik, Seni, Matematika dari 2007 hingga 2018, meskipun STEM telah muncul sebagai pendekatan pedagogik yang populer untuk meningkatkan kreativitas siswa, keterampilan memecahkan masalah, dan minat di bidang STEM. Definisi dan tujuan pendidikan STEM tetap ada di mana-mana. Oleh karena itu, tinjauan di mengkaji deskripsi tujuan pendidikan STEM secara keseluruhan, definisi tingkat STEM, dan A dalam STEM, kreativitas sebagai hasil belajar, unsur pendidikan seni dan hasil belajar, berbagai interaksi untuk A dalam STEM, dan kekurangannya keseluruhan hasil pembelajaran yang dilaporkan di bidang kreatif, pemecahan masalah, dan pendidikan seni. Dapat membedakan metode penggabungan disiplin STEM dijelaskan dalam masalah 1 dari 5 cara, yaitu transdisipliner, interdisipliner, multidisiplin, lintas disiplin, dan integrasi seni. Rekomendasi berikut untuk memajukan penelitian dan praktik dalam pendidikan STEM. Contoh aktivitas TAM di sekolah. Sudah banyak sekali sumber yang memberi contoh aktivitas terkait TAM yang bisa dilakukan di sekolah. Beberapa di antaranya di bawah ini. Menampilkan data berupa grafik dan tabel mengenai macam-macam film kegemaran siswa dalam satu kelas. Membuat produk tepat guna dari bahan bekas, misal plastik, logam maupun karet. Menyusun strategi pengolahan limbah lokal agar tidak mencemari lingkungan. Mengukur tingkat pH air di sungai, sumur maupun sumber air lainnya di lingkungan sekitar. Membuat daur air. Mengamati dan mempresentasikan pengaruh penggunaan pupuk kandang pada peningkatan hasil panen kebun sekolah. Mempresentasikan cara membuat batik celup, membuat berbagai minuman herbal yang menyehatkan, dan menyusun market kota idaman. Sekian, terima kasih. Sekian diskusi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.